Sarah semakin dekat dengan suara lonceng itu. Di dalam hatinya, ia yakin suara tersebut berasal dari sumur tua yang ada di samping rumah. Berusaha mengendap-endap, Sarah melangkah perlahan menuju sumur, berharap menemukan adiknya yang mungkin bersembunyi di sana. Sesampainya di dekat sumur, suara lonceng terdengar lebih jelas. Sarah yakin sumber suara itu berasal dari balik sumur. Namun, saat ia melihat ke sekeliling, suasana terasa sunyi dan sepi. Tak ada siapapun di sana. Sarah memanggil, "Dik!" Namun, tak ada jawaban. Ia menggaruk kepalanya, bingung. Kenapa tak ada siapa-siapa? Padahal tadi jelas sekali suaranya dari sini, gumamnya. Tiba-tiba, suara lonceng kembali terdengar. Kali ini terus-menerus tanpa henti, dan yang lebih mengejutkan, suara itu datang dari belakang Sarah. Saat itulah teror dari sosok misterius yang dikenal sebagai Nona Merah dimulai. Di desaku, ada sebuah rumah tua yang terkenal karena rumor yang menyelimuti masa lalunya. Dikatakan bahwa rumah itu dulunya merupakan tempat pesugihan. Rumah tersebut besar dan mewah, namun di balik kemegahannya tersimpan kisah pilu yang mengerikan. Sejak rumor itu menyebar, tak ada satupun orang yang berani menempati rumah tersebut. Hingga akhirnya, rumah itu dibiarkan hancur dimakan waktu. Hari ini, saya akan menceritakan kisah tragis yang menimpa keluarga Argantani, penghuni terakhir rumah tersebut. Sebelum memulai, ada baiknya saya memberikan sedikit latar belakang. Keluarga Argantani adalah keluarga yang cukup berkecukupan pada masanya. Namun sang ayah merasa bahwa harta yang mereka miliki masih belum cukup. Keserakahan itu membuatnya tega menghabisi keluarganya sendiri. Di rumah itu tinggallah sepasang suami istri dan anak-anak mereka. Salah satu anak mereka tidak bisa berbicara, sehingga ia menggunakan lonceng kecil untuk berkomunikasi. Satu getaran lonceng untuk memanggil ibunya, 2 untuk kakak pertamanya, 3 untuk kakak keduanya, dan 4 getaran untuk memanggil kakak ketiganya. Maret 1965, hari itu ayah mereka pulang dengan kabar gembira. "Kita akan pindah ke rumah baru," katanya. Rumah baru itu terletak cukup jauh dari tempat mereka tinggal saat ini, namun terlihat besar dan luas. Walaupun aku senang karena kerja keras ayah akhirnya terbayarkan, kesedihan masih menyelimuti keluarga kami karena kematian kakakku yang baru saja meninggal seminggu lalu. Saat kami bersiap untuk pindah, Sarah bertanya kepada ayah, "Yah, kita tidak akan melayat untuk kakak?" Ayah menjawab singkat, "Tidak usah." Sarah masih penasaran, "Tapi kakak di sini sudah siap-siap." Namun ayah hanya menggeleng. "Biarkan saja," katanya pelan. "Kamu tinggal di rumah saja bersama yang lain." Sarah merasa kebingungan. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah baru itu? Dan mengapa suara lonceng itu terus membayangi setiap langkahnya? "Ayah, aku di rumah saja?" tanya Sarah dengan raut wajah bingung. "Iya, di rumah saja," jawab sang ayah tegas. "Tapi kenapa ya? Ayah tidak kasihan sama kakak?" Pertanyaan Sarah membuat ayahnya terdiam sejenak. Ia menghela napas dalam-dalam, tampak berat untuk menjawab. Akhirnya dengan suara lirih, ayah berkata, "Sudahlah Sarah, kamu di rumah saja." Lalu ia pergi meninggalkan Sarah dan masuk ke dalam rumah mengunci pintu. Sarah merasa aneh dengan sikap ayahnya. "Ada apa ini?" batinnya. Tiba-tiba, ibunya datang menghampiri setelah mendengar suara ribut-ribut. "Ada apa, Sarah? Kenapa kamu marah-marah?" tanya sang ibu. "Bu, tadi aku mau melayat kakak, tapi ayah tidak mengizinkan," jawab Sarah dengan nada kecewa. Ibunya tersenyum lembut. "Ya sudah, tidak apa-apa, mungkin nanti ayah akan mengajakmu," ujar sang ibu berusaha menenangkan. "Ajak apa, Bu? Ayah bahkan tidak datang di hari kakak meninggal. Masa ayah begitu?" keluh Sarah. Ibunya hanya tersenyum, meski jelas terlihat perasaan sedih di matanya. "Sabar ya Sarah, nanti ibu yang bicara sama ayah. Mungkin ada alasan yang belum kita tahu," katanya menenangkan. Sarah pun mengangguk pelan, mengikuti nasihat ibunya. "Sudah, kamu main saja dulu dengan Dika," kata ibu mengakhiri pembicaraan. Sarah menurut. Ia membereskan buku-bukunya dan beranjak ke kamarnya. Di sana, ia termenung, memikirkan keanehan yang dirasakannya sejak kematian kakaknya. Suara lonceng kecil yang dulu selalu digunakan kakak untuk berkomunikasi kerap kali terdengar, meski kakaknya telah tiada. Tiba-tiba, ibu masuk ke kamarnya. "Sarah, kakakmu sudah pulang?" tanya sang ibu. Sarah melirik jam dinding, pukul 5 sore. "Belum, Bu. Bukankah kakak berangkat sejak pagi? Masa sampai sekarang belum pulang?" jawab Sarah merasa heran. "Kamu benar. Kakak biasanya tidak pernah pulang selarut ini," ujar ibunya, mulai khawatir. Tiba-tiba suara lonceng kecil terdengar sekali. Itu adalah lonceng yang biasa dipakai oleh adiknya, Dika, untuk memanggil. Sarah dan ibunya segera menghampiri Dika yang duduk di ruang tengah,
memegang buku dan pulpen untuk berkomunikasi. "Ada apa, Dik?" tanya ibu dengan lembut. Dika menulis dengan cepat. "Kenapa kakak belum pulang?" Membaca tulisan itu, ibu dan Sarah saling berpandangan merasa semakin cemas. "Bu, coba tanya ayah," saran Sarah. Ibu mengangguk. "Ayah tadi siang bilang pergi bertemu dengan teman kerjanya. Tapi kakak biasanya pulang tepat waktu," jawab ibu, berusaha menenangkan diri meski rasa cemas tak kunjung hilang. Malam semakin larut, namun baik ayah maupun Bima, kakak mereka belum juga pulang. Ibu mencoba berpikir positif. Kalau ayah sih sering pulang malam, tapi kalau Bima ini tidak biasa, gumamnya. Ibu memutuskan untuk begadang, menunggu kedatangan mereka. Namun di tengah keheningan malam, terdengar suara keras menghantam jendela kamar Sarah. Suara itu begitu keras, seolah ada sesuatu yang menghantam jendela dengan kasar. Sarah terkejut. Ia menoleh ke arah jendela, namun tak melihat apapun. Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih keras, membuat jantungnya berdebar kencang. Apakah itu batu atau ranting pohon yang tertiup angin? Pikirannya dipenuhi rasa takut. Ia mencoba memejamkan mata, berharap suara itu berhenti. Namun, tak lama kemudian, suara tersebut kembali. Kali ini bahkan lebih keras dari sebelumnya. Teror malam itu mulai terasa nyata, membuat Sarah semakin waspada. Dengan tubuh gemetar, ia mendekati jendela. Namun tak ada apa-apa di luar sana, hanya kegelapan yang pekat. Dika masih menggaruk-garuk kepalanya, kebingungan. Tiba-tiba, suara keras terdengar dari arah jendela kamarnya. Seseorang memukul-mukul kaca jendela dengan keras. Terkejut, Dika segera menoleh dan melihat ke arah jendela. Dalam keremangan, ia melihat bayangan seseorang berdiri di luar jendela. Jantungnya berdebar kencang. "Kakak!" gumam Dika dalam hati, matanya terpaku pada sosok yang dilihatnya. Ia memerhatikan sosok itu dengan cermat, mencoba memastikan apakah benar yang dilihatnya adalah kakaknya Bima yang sudah lama menghilang. Suara samar terdengar dari luar jendela. "Jangan percaya sama ayah, Dika. Kakak masih hidup," bisik suara itu. Dika terdiam, hatinya bergejolak antara takut dan penasaran. Ia ingin memanggil, tapi tenggorokannya terasa tercekat. Sosok di luar jendela semakin kabur dan perlahan menghilang seiring dengan kabut yang tiba-tiba muncul. Dika terbangun mendadak. Nafasnya terengah-engah, keringat dingin mengalir di dahinya. "Cuma mimpi," gumamnya sambil memandang sekeliling. Kamar itu terasa begitu sunyi. "Dika, sudah bangun belum? Ayo, kita sarapan," suara lembut sang ibu terdengar dari luar pintu. Ia mengajak Dika untuk bangun dari tidur lelapnya. Dika mencoba menenangkan dirinya. Ternyata hanya mimpi, batinnya. Ia melirik lonceng kecil di meja samping tempat tidurnya dan membunyikannya. Lonceng itu biasa digunakan Dika untuk berkomunikasi dengan keluarganya karena ia mengalami kesulitan bicara. "Ayo Dika, hari ini kita akan mencari Bima lagi," ucap ibunya lembut. Dika mengangguk pelan dan bangkit dari tempat tidur. Mereka berdua bersama dengan Sarah, kakak perempuannya, bersiap untuk pergi mencari Bima yang telah menghilang berhari-hari. Tepat pukul 11 pagi, mereka tiba di pemakaman. Sebelum Bima hilang, ia pernah berkata bahwa ia akan melayat seseorang di sana. Setibanya di makam, mereka memanggil-manggil nama Bima, namun tidak ada jawaban. Hanya angin sepoi-sepoi yang menjawab mereka. "Di sini bukan, Bu?" tanya Sarah yang sudah mulai kelelahan di bawah terik matahari. Ibunya menoleh dan menghela napas panjang. "Ya sudah, kalau begitu kita coba ke rumah teman-teman Bima. Mungkin dia di sana." Saat itu, Dika tiba-tiba membunyikan lonceng dari kejauhan. Ibunya yang berjalan di depan terkejut. "Dika, ngapain kamu di sana?" teriaknya. Dika melambai-lambaikan tangan menyuruh mereka untuk mendekat. "Ada apa, Dik?" tanya sang ibu dengan nada cemas. Mereka berjalan mendekati Dika yang tampak berada cukup jauh. "Bu, lihat, itu kan motornya kakak," teriak Sarah dengan histeris. Matanya tertuju pada sebuah motor yang terparkir di balik semak-semak. Motor itu adalah milik Bima. Dika mengangguk pelan. Dengan penuh harapan, mereka bertiga bergegas mencari Bima di sekitar tempat itu. Mereka berpikir pasti Bima masih ada di dekat situ. Namun berjam-jam mereka mencari, Bima tetap tidak ditemukan. Hanya kesunyian dan kegelap yang menyelimuti tempat itu. "Ibu, mungkin Bima sudah pulang duluan," ujar Sarah sambil menghapus keringat dari dahinya. "Kalau sudah pulang, pasti kita bertemu di jalan," jawab ibunya kelelahan. Akhirnya, mereka memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon besar di dekat pemakaman, mendengarkan azan maghrib yang berkumandang di kejauhan. Hati mereka berdoa dalam diam, berharap Bima segera ditemukan dengan selamat. Tiba-tiba, Dika membangunkan mereka. Matanya menatap tajam ke arah sesuatu. "Ayah!"
tulis Dika dengan gemetar di bukunya, menunjuk ke arah pemakaman yang gelap. Mereka melihat sosok yang tampak seperti ayah berdiri jauh di tengah makam, namun ia tidak bergerak. Ibunya segera berdiri dan memicingkan mata, mencoba memastikan. "Apakah itu benar, Ayah?" bisik Sarah. Sosok itu hanya diam, tidak merespons apapun, membuat ketiganya semakin merinding. "Sudah, kita pulang saja sekarang. Mungkin ayah sudah pulang lebih dulu," ucap ibunya akhirnya, sambil menggandeng tangan Dika dan Sarah. Rasa cemas masih menyelimuti mereka, namun ketiganya memutuskan untuk meninggalkan tempat itu. Malam itu, perjalanan pulang terasa sangat sunyi, dan pertanyaan tentang keberadaan Bima masih terus mengganggu pikiran mereka. Dika menggaruk-garuk kepalanya, bingung. Tiba-tiba seseorang memukul-mukul jendelanya. Ia terkejut dan langsung melihat ke arah jendela. "Kakak," pikirnya. Ia menatap jendela sedikit lama, mencoba memastikan bahwa orang yang memukul jendela tersebut benar-benar kakaknya. "Dika, jangan percaya sama ayah," teriak kakak. Dika merasa cemas. "Kakak masih hidup?" batinnya. Dia berpikir, kalau kamu tidak berwarna merah, jangan dekati. "Ibu, buatkan sarapan," ucapnya, yang langsung membangunkan Dika dari tidur lelapnya. "Cuma mimpi," batin Dika. Ia berusaha mengingat apakah sudah bangun atau belum. "Ayo kita sarapan." Dika melihat sekeliling, mencoba memastikan ia sudah berada di dunia nyata. Ia pun membunyikan loncengnya. "Oh, tadinya cuma mimpi. Ayo Dika bangun, hari ini kita bakal nyari Bima." Dika tidak percaya dengan mimpinya. "Beneran, Kak? Kalau itu kakak, seharusnya dia langsung masuk ke rumah. Lagi pula, itu cuma mimpi." "Udah, nggak usah dipikirin. Nanti juga nyusul kakak," kata Sarah temannya. Tepat pukul 11 pagi, Dika dan ibu berangkat untuk pergi ke makam almarhum kakaknya. Berhubung terakhir kali sebelum Bima pergi, Bima bilangnya mau ayat sampai sana, mereka bertiga pun memanggil-manggil nama Bima, tetapi tidak ada jawaban. "Bim!" teriak mereka. "Sepertinya Bima tidak ada di sini, Bu," ucap Sarah yang sudah kelelahan mencari di bawah terik matahari. Sang ibu menoleh, "Ya udah, kalau gitu kita ke rumah teman-temannya Bima aja." Tiba-tiba Dika membunyikan lonceng dari kejauhan. "Dika, ngapain kamu di situ?" ucap ibu yang terkejut melihat Dika sudah sangat jauh darinya. Dika melambai-lambaikan tangannya, menyuruh keduanya untuk mendekat. "Bu, itu motornya kakak," ucap Sarah histeris. Dika mengangguk melihat motor Bima ada di situ. Akhirnya, mereka tambah semangat mencari Bima, karena mereka yakin Bima masih ada di dekat situ. Tapi ternyata setelah 6 jam, mereka tidak menemukan Bima. "Apakah mungkin dia sudah pulang? Kalau pulang, seharusnya kita papasan," ucap ibu kelelahan. Ketiganya pun akhirnya memutuskan untuk beristirahat di sebuah pohon besar untuk bersandar sambil mendengarkan azan yang berkumandang. Mereka berharap Bima ditemani. Saat itu, Dika merasa bingung karena ada suara yang memanggil-manggilnya. Kakaknya berdiri di sana dan berkata, "Dika, jangan pernah percaya sama ayah." Dika membatin, "Ini mimpi ya?" Dika bergegas untuk membukakan pintu dan berlari ke arah kamar ibu untuk menceritakan apa yang terjadi. "Dika, kamu jangan ganggu ibu, hari ini ibu lagi sedih," kata seorang laki-laki yang menarik Dika menjauh dari kamar ibu. "Memangnya ibu kenapa?" tanya Dika. "Gara-gara Bima," jawab ibu. "Sudah, kamu makan saja. Pokoknya hari ini tidak ada yang ganggu ibu." Seperti biasa di pagi hari, Dika sarapan dan bercerita lagi soal mimpi itu ke Sarah. Tapi Sarah masih tidak percaya dan bilang itu cuma mimpi. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Sarah menoleh ke arah ruang tamu. "Siapa itu?" tanya Sarah kebingungan. Ketika ia membuka pintu, ia dikejutkan oleh seseorang yang sudah dibaluti kain kafan. "Ini ada apa? Siapa ini yang meninggal?" ucap Sarah panik. "Tenang ya, Neng," ucap Pak Marhan yang tiba-tiba memberinya sebuah gelas air. Yang sabar. Kenapa ini? Siapa yang meninggal?" Mata Sarah mulai berkaca-kaca. Tiba-tiba sang ibu membelai kepala Sarah dan mempersilakan mereka untuk masuk. Saat itu Sarah dikejutkan oleh wajah ibu yang sembab seolah habis menangis. "Ikhlas ya, Bu?" tanyanya. "Enggak, ini enggak mungkin. Kakak pasti masih hidup. Tadi aku lihat sendiri," ucapnya dengan penuh emosi. "Bisa jadi arwahnya masih ada," ujar Reno yang tiba-tiba ikut bicara. "Arwah, tapi orangnya sudah meninggal." Malam itu terasa sangat mencekam. Suara langkah kaki di luar kamar terus menggema, membuat Sarah dan Dika merasa terjebak dalam ketakutan. Dika yang sudah merasa gelisah berusaha menenangkan adiknya. "Tenang, Sar. Kita hanya perlu menunggu sampai semua ini berlalu," ujarnya berusaha terdengar meyakinkan. Namun, suara ketukan di pintu kamar semakin intens, seolah ada yang ingin masuk dengan sangat mendesak. "Siapa itu?"
Tanya Sarah. Suara ketakutan terdengar jelas dalam suaranya. Dika mencoba meraih pegangan pintu, tetapi tangannya terasa dingin dan kaku. Keduanya menahan napas mendengar suara perempuan yang merintih di luar sana. Ibu? Ibu di mana? Suara itu menggetarkan hati mereka, membuat Sarah semakin ketakutan. Dika tahu bahwa suara itu bukan suara ibunya yang sekarang terbaring lemah di rumah sakit. Tunggu di sini, Sar. Aku akan mengecek, kata Dika. Berusaha terdengar berani meski dalam hatinya ada rasa takut yang sangat dalam. Dia membuka pintu perlahan, dan saat dia mengintip keluar, yang terlihat hanyalah kegelapan malam yang pekat. Di ujung lorong, dia melihat sosok samar yang mengenakan gaun putih. Dika, tolong. Ibu butuh kamu. Suara lembut itu menghilang seiring dengan angin malam. Dika mengangguk meski tak yakin. Dia merasa ada yang tidak beres dengan keadaan ibunya, dan dia harus mencari tahu. Ayo, Sar, kita pergi ke kamar ibu, perintahnya. Tetapi Sarah menolak dengan ketakutan yang jelas. Tapi Kak, ibu bilang kita tidak boleh keluar, jeritnya. Jika ibu ada di luar, kita harus tahu kenapa dia memanggil kita. Dika berusaha meyakinkan. Dengan berat hati, Sarah mengangguk dan mengikuti langkah kakaknya. Mereka melangkah pelan menuju kamar ibu. Suasana di sekeliling mereka terasa sangat hening, kecuali suara detakan jantung yang berdengung di telinga mereka. Saat tiba di pintu kamar, Dika menatap Sarah dan berbisik. Kita harus masuk. Mereka membuka pintu perlahan, dan pemandangan yang mereka lihat membuat hati mereka tercekat. Ibu terbaring di tempat tidur, namun matanya terbuka lebar dan melihat ke arah mereka dengan tatapan kosong. Panggil Dika panik, tetapi ibunya tidak menjawab. Dia hanya terbaring kaku, dan saat Dika mendekat, dia melihat sesuatu yang aneh di sekitar ibu. Di sudut ruangan, bayangan hitam bergerak-gerak, seolah mengintimidasi mereka. Sar, kita harus pergi sekarang. Dika menarik tangan Sarah, tetapi bayangan itu seolah menghalangi jalan mereka. Sarah terbelalak melihat bayangan itu, wajahnya pucat, dan dia tidak bisa bergerak. Jangan! Dia tidak bisa pergi! Suara bayangan itu menggemuruh, dan seolah semua lampu di dalam kamar mati seketika, membuat suasana menjadi gelap gulita. Dalam ketakutan, Dika berusaha berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar. Hanya suara desahan berat dari bayangan yang terus mendekat. Dika, Sarah, kalian tidak seharusnya ada di sini. Suara lembut itu bergema di telinga mereka, dan Dika merasa tubuhnya semakin lemas. Kita harus pergi. Ayo. Dika berusaha menarik Sarah menjauh dari bayangan itu, tetapi bayangan itu seolah menyerap semua cahaya dan harapan mereka. Ketika mereka berhasil melangkah mundur, tiba-tiba suara ibu terdengar. Dika, Sarah, tolong. Ibu tidak bisa pergi sendiri. Suara itu penuh kesedihan, dan Dika merasakan betapa sakitnya keadaan ini. Kita tidak bisa membiarkan ibu sendirian. Dika bertekad. Dengan keberanian yang tersisa, dia melangkah maju, berusaha menggapai ibunya. Tetapi saat dia mendekat, bayangan itu semakin mendekat, dan semua harapan seolah sirna dalam kegelapan. Kejadian itu berlangsung sangat cepat, dan Dika merasakan adrenalin mengalir deras dalam tubuhnya. Ia berlari secepat mungkin, sementara Sarah di sampingnya berusaha tetap tenang, meski hatinya berdegup kencang. Ayo, kita harus segera keluar dari sini, teriak Sarah sambil menatap ke belakang, khawatir sosok perempuan itu masih mengejar. Sesampainya di luar, udara pagi yang segar menyambut mereka. Namun, rasa ketakutan masih menghantui pikiran Dika. Kita harus pergi ke rumah Pak Ustadz sekarang, seru Sarah, berlari menuju jalan setapak yang menuju rumah Pak Ustadz. Dalam perjalanan, Dika terus terbayang wajah perempuan itu, rambutnya yang gimbal dan mata yang kosong. Kak, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa ibu bisa? Tanya Dika suara bergetar. Entahlah Dika, aku juga tidak tahu. Yang ku tahu, ibu seharusnya tidak pergi seperti itu, jawab Sarah dengan suara serak. Mereka berdua semakin mendekat ke rumah Pak Ustadz, berharap ada jawaban atas semua pertanyaan yang menghantui mereka. Namun, ketika sampai di rumah Pak Ustadz, pintu rumahnya terkunci. Kita harus mengetuknya, kata Dika, berharap ada jawaban dari dalam. Dengan ketukan yang lembut, mereka berdiri di depan pintu, menunggu dengan cemas. Tak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar dari dalam. Pintu itu terbuka perlahan dan tampaklah Pak Ustadz dengan wajah kaget. Anak-anak, kenapa kalian di sini pagi-pagi begini? Tanya Pak Ustadz, terlihat khawatir. Kami butuh bantuan, Ustadz. Ibu, Sarah tak mampu melanjutkan kata-katanya. Air matanya mulai menggenang. Pak Ustadz mengajak mereka masuk dan menutup pintu. Cerita padaku, apa yang terjadi? Pinta beliau dengan nada serius. Dengan napas yang terengah-engah,
Dika dan Sarah mulai menceritakan semua yang mereka alami malam itu, termasuk sosok perempuan yang mengejar mereka dan suara bisikan yang terdengar seperti ibu mereka. Saat mereka menceritakan semua itu, wajah Pak Ustaz berubah serius. "Anak-anak, apa yang kalian alami mungkin ada hubungannya dengan kejadian sebelumnya. Mari kita lakukan doa bersama dan cari tahu apa yang bisa kita lakukan," ucap Pak Ustaz, mengajak mereka duduk di atas karpet. Mereka pun membentuk lingkaran, memegang tangan satu sama lain, sementara Pak Ustaz mulai membaca doa-doa dengan khusyuk. Dika merasakan ketenangan mulai mengalir dalam dirinya, meskipun rasa takut masih tersisa. Setelah doa, Pak Ustaz menatap mereka. "Ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui. Jika ibu kalian mengalami sesuatu yang tidak wajar, kita harus mencari tahu apa yang terjadi dan mencoba membantunya. Mungkin ada sesuatu yang mengganggu di sekitar rumah kalian." Dika mengangguk, bertekad untuk mencari tahu lebih dalam. "Ustaz, bagaimana caranya?" tanyanya penuh harap. "Pertama, kita perlu memastikan keadaan ibumu. Setelah itu, kita harus melakukan ritual untuk membersihkan rumah dari hal-hal yang tidak baik," jawab Pak Ustaz dengan tegas. "Tetapi kalian harus siap menghadapi apapun yang mungkin kita temui." Sarah menggenggam tangan Dika, saling memberi semangat. "Kami siap, Ustaz. Apapun yang terjadi, kami akan bersama." Pak Ustaz mengangguk. Kemudian mereka semua bersiap-siap untuk kembali ke rumah. Dengan hati yang penuh harapan dan ketegangan, Dika dan Sarah tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang, tetapi mereka tidak akan menghadapi semuanya sendirian. Sambil mundur perlahan, Sarah merasakan ketakutan menjalar di seluruh tubuhnya. Suasana di sekitar sumur itu begitu sunyi, hanya suara detak jantungnya yang terasa menggetarkan. "Dika!" panggilnya sekali lagi, suaranya menggema di keheningan malam. Tiba-tiba, suara lonceng itu kembali berbunyi, lebih keras kali ini, seolah memanggilnya. Sarah terhenti sejenak, berusaha mencerna semua yang terjadi. "Apa mungkin ini hanya khayalanku?" batinnya. Namun rasa takut itu semakin menekan. Dengan keberanian yang tersisa, ia mendekati tepi sumur, memandang ke dalam kegelapan. Hanya ada bayangan dan suara air yang tenang. "Dika, di mana kamu?" Sarah mulai merasa panik, tidak ingin terpisah dari adiknya di tengah situasi yang mencurigakan ini. Tiba-tiba bayangan hitam melintas di depan matanya. "Sarah!" teriak suara Dika dari arah belakang, membuatnya berbalik dengan cepat. Dika berdiri di sana, wajahnya pucat, tampak ketakutan. "Kak, kenapa kamu ada di sini? Aku mencarimu." Dika berlari menghampiri Sarah. "Aku juga mencarimu, Dika. Suara lonceng itu aku mendengarnya dari sini," jawab Sarah, masih tidak bisa mengalihkan pandangannya dari sumur. "Tapi tidak ada siapa-siapa di sini," lanjutnya, suaranya bergetar. Dika memandang sumur dengan rasa curiga. "Kita harus pergi dari sini, Kak. Ini tempat aneh," katanya, menyentuh tangan Sarah untuk menariknya menjauh. Sarah setuju. Mereka berbalik dan berlari menuju rumah. Namun saat mereka sampai di depan pintu, sebuah suara lembut menyapa mereka dari belakang. "Tunggu, anak-anak." Mereka berdua membeku. Suara itu terdengar familiar, tetapi juga menakutkan. "Siapa itu?" tanya Sarah, suaranya bergetar. Tiba-tiba dari balik kegelapan, sosok perempuan dengan wajah lembut muncul. "Ibu?" panggil Dika, tetapi ia segera menahan diri. Wajah perempuan itu tampak mirip dengan ibu mereka, namun ada sesuatu yang berbeda. Tatapan matanya kosong, seolah tidak ada jiwa di dalamnya. "Anak-anakku, kenapa kalian di sini?" Suara itu terdengar lembut, tetapi ada nuansa dingin yang membuat bulu kuduk mereka merinding. "Kau bukan ibu kami," teriak Sarah, berusaha melindungi Dika di belakangnya. "Ibu tidak mungkin seperti ini." Sosok itu tersenyum, tetapi senyumannya tidak terlihat tulus. "Kalian harus datang lebih dekat. Ada sesuatu yang perlu kalian lihat," ujarnya, mengulurkan tangan seolah ingin mengajak mereka. Dika mulai merasa terjebak antara rasa cinta pada sosok itu dan naluri untuk melindungi diri. "Kak, kita harus pergi," bisiknya kepada Sarah, tetapi rasa penasaran mulai menggoda mereka. Saat sosok itu melangkah mendekat, lonceng kembali berbunyi. Kali ini lebih dekat dari arah sumur. Suara itu bergetar di udara, dan Sarah merasakan ketegangan semakin meningkat. "Apa yang terjadi di sumur itu?" tanyanya dengan berbisik. Sosok perempuan itu terdiam sejenak, lalu berbisik lembut, "Di sanalah kebenarannya, anakku. Datanglah dan kamu akan mengerti." Tanpa pikir panjang, Sarah dan Dika berlari ke arah sumur. Rasa penasaran menggugah keberanian mereka. Mereka tahu bahwa mereka harus menghadapi apapun yang ada di dalam kegelapan itu. Apakah itu rahasia keluarga mereka atau sesuatu yang lebih menakutkan? Sejak kejadian tragis itu,
rumah Rahma dan keluarganya berubah menjadi tempat yang angker. Warga desa mulai berbisik-bisik tentang apa yang terjadi di dalam rumah itu. Banyak yang percaya bahwa kejadian itu terkait dengan pesugihan yang pernah dilakukan ayah Sarah. Mereka mengatakan bahwa arwah Sarah dan Dika tidak tenang, terjebak dalam sumur yang sudah terbuka lebar itu. Tia, yang merasa bersalah karena tidak menemukan Sarah dan Dika lebih awal, sering mengunjungi rumah itu dengan harapan bisa merasakan kehadiran mereka. Setiap kali ia melintasi halaman belakang, hatinya berdebar-debar, teringat betapa cerianya mereka berdua sebelum peristiwa itu. Ia sering melihat anak-anak lain berlari-lari di sekitar rumah, tapi semua itu berhenti begitu mereka mendengar cerita tentang sumur. Suatu malam, saat bulan purnama bersinar terang, Tia berdiri di depan sumur yang telah ditutup dengan rapat. Ia merasakan ada yang mengawasinya, seolah suara gemuruh dan desir angin membawa bisikan-bisikan yang tak dapat dimengerti. "Sarah! Dika!" Panggilnya lirih, berharap arwah mereka bisa mendengar. Tiba-tiba, lonceng dari arah sumur berbunyi lagi. Tia terkejut, ingatan akan suara itu menghantui pikirannya. Dalam hatinya, ia tahu harus ada yang dilakukan. Tanpa pikir panjang, ia mencari tahu lebih lanjut tentang sejarah sumur itu. Ia mendatangi nenek-nenek di desa yang terkenal dengan cerita-cerita lama. Sumur itu memang angker, nak. Dulu, ada seorang dukun yang menggunakan sumur itu untuk ritualnya. Banyak yang datang, tetapi tidak semuanya kembali, kata nenek itu, suara bergetar. Setiap kali seseorang jatuh ke dalam sumur, dia membawa serta jiwa yang tidak terduga. Kini sumur itu menjadi gerbang menuju dunia lain. Mendengar hal itu, Tia merinding. Ia merasa memiliki tanggung jawab untuk mengakhiri kutukan yang melanda rumah itu. Bersama beberapa teman dekat, mereka merencanakan untuk melakukan ritual pengusiran. Mereka membawa sesajen dan benda-benda yang diyakini bisa melindungi mereka dari gangguan. Malam itu, saat mereka berkumpul di halaman belakang, cahaya lilin berkelap-kelip menciptakan suasana magis sekaligus menakutkan. "Kami ingin meminta maaf kepada arwah Sarah dan Dika. Kami ingin mereka tenang," ujar Tia, memimpin doa. Saat doa dipanjatkan, suara lonceng kembali berbunyi. Kali ini lebih keras. Semua orang terdiam, merasakan ketegangan yang menyelimuti udara. Tia menatap sumur dengan penuh harap. "Kami datang dengan niat baik, dan kami tidak ingin ada yang terluka lagi," lanjutnya. Tiba-tiba, dari dalam sumur, muncul bayangan samar-samar yang terlihat seperti Sarah dan Dika, tersenyum penuh harapan. "Kami di sini, tolong kami." Suara mereka terngiang di telinga Tia, membuat bulu kuduknya berdiri. Kekuatan magis mengalir di antara mereka, dan dengan satu tarikan napas, Tia berteriak, "Kami memanggil kalian, arwah yang tersisa! Pergilah dengan tenang!" Gemuruh petir terdengar dari kejauhan, dan suasana menjadi gelap sejenak. Saat cahaya kembali muncul, bayangan Sarah dan Dika tampak menghilang perlahan, meninggalkan rasa tenang di hati semua orang. Setelah malam itu, suara lonceng tidak lagi terdengar. Masyarakat desa merasa lega, dan rumor tentang pesugihan pun perlahan memudar. Rumah itu kembali dihuni, dan meskipun mereka masih merasakan ketegangan, Sarah dan Dika kini dapat beristirahat dengan tenang. Tia tersenyum, menyadari bahwa meskipun mereka telah pergi, kenangan akan keberanian dan cinta keluarga tidak akan pernah hilang. Dalam hati, ia berjanji untuk selalu menjaga ingatan itu, menjadikan kisah mereka sebagai pelajaran bagi generasi mendatang.